Rasanya mendaki adalah pilihan yang tepat untuk melepas penat rutinitasku bekerja di ibu kota. Aku meminta istirahat sebentar kepada Mas Karim, hanya sekedar untuk minum dan menyulut rokok. Aku masih belum melihat pendaki yang lain selama perjalanan kami hingga ke pos 2. Mungkin saja aku bisa menemuinya di pos-pos yang lain. Walaupun di pos 2 ini memiliki lahan yang luas dan biasa digunakan untuk membangun tenda. Kami pun melanjutkan perjalanan setelah Mas Karim memastikan keadaanku sudah cukup kuat untuk melakukan perjalanan. Aku merasa mungkin Mas Karim harus cukup sabar jika aku harus terus meminta istirahat. Mas Karim masih terlihat cukup kuat, mungkin untuk sampai ke pos lain sekalipun, walaupun usianya sudah jauh lebih tua dari aku. Di perjalanan ke depan, aku merasa harus sedikit bersabar dan menahan rasa lelahku hingga kini kami sampai di pos 5 Bulak Peperangan menuju ke Gupak Menjangan. Tepat di Gupak Menjangan, aku baru dapat merasakan kembali teriknya matahari karena kami menjumpai sabana yang cukup luas. Aku masih memotret, namun kali ini aku sembari melakukan selfie dengan berjalan membelakangi sabana menghadap Mas Karim, karena aku merasa mungkin ini salah satu spot yang ingin aku posting untuk aku bagikan di media sosialku. Aku yang menghadap langsung ke Mas Karim, melihat seperti ada yang sedang dia rasakan. Wajahnya terlihat agak lesu, bibirnya mengering, dan cara berjalannya yang agak melambat. Sebenarnya aku ingin menawarkan istirahat kepada Mas Karim, namun aku merasa barangkali terkesan meremehkan kemampuan Mas Karim sebagai pendaki ulung. Aku yang melihat keadaan Mas Karim tadi membuatku agak cemas, karena aku hanya melakukan pendakian bersamanya, dan jika terjadi sesuatu, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya berharap mungkin Mas Karim yang berada di belakangku dapat melakukan perjalanan sembari meminum air yang dia bawa juga, tanpa kami harus beristirahat. Kami berhasil mempertahankan perjalanan kami sampai di Pasar Dieng. Menurut Mas Karim, perjalanan ke puncak hanya tinggal melewati Pasar Dieng dan Hargo Dalem. Namun, Mas Karim memintaku berhenti sebentar dan menyuruhku menyiapkan beberapa uang receh. Aku memang memiliki uang receh yang aku dapatkan dari kembalian saat kami membeli makanan sebelum mendaftar. Jika kamu mendengar suara yang amat ramai di sini dan perjalanan ketika melewati Pasar Dieng, lemparlah uang receh yang kamu pegang ke sisi kanan maupun ke sisi kirimu. Itu yang Mas Karim sampaikan kepadaku. Aku berpikir, mengapa harus aku lempar? Bukankah jika Mas Karim atau aku ingin membeli sesuatu, tinggal mengatakan kepadaku, dan akan kubelikan juga untuknya. Namun, aku tetap melanjutkan perjalanan saja, dan menyimpan pertanyaanku di pikiranku sendiri. Dan benar saja, aku memulai mendengar apa yang biasa aku kenal dengan suasana pasar. Mungkin aku dapat membelikan sesuatu juga untuk bapak di rumah. Namun, aku yang berjalan di depan Mas Karim menghentikan langkahku karena suara keramaian itu yang begitu jelas. Aku dengar, tidak aku jumpai sama sekali orang di sekitarku. Apa yang ada di sini? Aku hanya melihat tumpukan bebatuan gunung berserakan. Walaupun ada juga yang mungkin sengaja ditata rapi. Mas Karim mungkin mengamati aku dari belakang hingga mengatakan dengan suara yang cukup pelan kepadaku, "Lemparlah uangmu, Haryo, lalu kembalilah berjalan sampai kamu tidak mendengar keramaian ini." Aku yang mendengar ucapan Mas Karim langsung saja melemparkan uang receh milikku.
Mas Karim kembali berkata kepadaku, masih dengan suara yang sama, "Jalan terus ke depan. Jangan pernah kamu melihat ke belakangmu, Aryo." Aku menuruti saja apa kata Mas Karim dan terus berjalan hingga agak jauh perjalananku karena aku yang tak berani menoleh ke belakang sesuai arahan yang Mas Karim katakan. Aku kembali mendengar, namun kali ini agak berbeda. Termasuk perasaanku pun mulai lega, hingga aku sampai di lokasi yang cukup banyak terlihat pendaki lainnya. Di tempat yang aku rasa sudah membuatku agak nyaman, aku memberanikan diri untuk menanyakan juga bagaimana keadaan Mas Karim. Walaupun jika aku rasa Mas Karim tak perlu dikhawatirkan lagi keadaannya mengingat dirinya terbiasa mendaki gunung. "Sepertinya kita istirahat di sini dulu, Mas. Kita bisa bersama pendaki yang lain kalau ingin melanjutkan ke puncak." Aku menawarkan Mas Karim juga untuk istirahat, karena jika diingat, sangat jauh sekali aku berjalan tanpa beristirahat. Mas Karim tidak menjawab tawaranku. Apa artinya dia mengiyakan permintaanku atau tidak? Aku ingin memastikan dengan menanyakannya kembali kepada Mas Karim. Barangkali Mas Karim tidak mendengarku. Baru saja aku menoleh. Aku sangat terkejut dan kebingungan. Mengapa Mas Karim tidak ada di belakangku? Aku mencari di mana Mas Karim, karena dengan jelas dia masih berbicara di belakangku tadi, hingga kami melewati Pasar Dieng. Aku sempat bingung apa yang harus aku lakukan. Hari mulai gelap, tetapi tidak mungkin kalau aku harus diam saja sampai Mas Karim menyusulku sampai di sini. Aku benar-benar bingung. Kemana Mas Karim? Apa dia tersesat? Namun, apa yang harus aku lakukan? Kakiku benar-benar lemas. Mengapa aku harus mengalami ini di pendakianku yang pertama? Aku duduk untuk sebentar mengatur nafasku yang mulai sesak. Aku mulai panik. Apa aku harus meminta tolong kepada pendaki lain? Tapi aku bisa saja mengganggu mereka yang sedang beristirahat. Aku mengambil air minum persediaan terakhirku. Namun karena tanganku yang mulai bergemetar, aku menjatuhkan botol air minumku hingga jatuh ke bawah. Sungguh sial aku ini. Perasaanku mulai tidak nyaman. Namun kali ini benar-benar tidak nyaman melebihi saat aku masih berada di Pasar Dieng, yang amat aneh bagiku, yang baru pertama kali menjumpai hal semacam itu dekat sekali denganku. Aku memeriksa tasku, apakah ada hal yang bisa aku gunakan apabila aku ingin mencari Mas Karim. Hari semakin gelap. Mungkin jika di kota, aku sudah mendengar adzan maghrib saat itu. Aku hanya menemukan sebilah pisau milik Mas Karim dan senter yang dapat aku ikatkan di kepalaku. Aku makin lemas. Apa yang akan terjadi kepada Mas Karim? Tapi, kalau aku harus menyusul Mas Karim, jika saja aku salah mengira kalau Mas Karim hilang, justru akhirnya Mas Karim akan mencariku di sini, atau akan mempersulit Mas Karim lagi. Aku merebahkan badanku di tanah, menghela nafas, menahan haus, hingga aku mendengar suara sepatu yang menginjak bebatuan seperti aku saat kami melalui Pasar Dieng tadi. Semar-semar aku pun mendengar suara dari sana. "Tolong!" Itu suara Mas Karim. Aku yakin dan bangun untuk duduk. "Mas Haryo, tolong!" Jelas, itu suara Mas Karim, dan tidak mungkin salah. Di gunung seluas ini, hanya Mas Karimlah yang mengenaliku dan sebaliknya. Aku benar-benar yakin kalau itu suara dari Mas Karim. Aku bergegas mempersiapkan perlengkapanku. Aku pikir lebih baik aku tinggalkan saja tas yang aku bawa agar lebih cepat mencari Mas Karim. Lagi pula, aku merasa suara itu masih dekat, dan mungkin jika diperkirakan, benar suara itu dari Pasar Dieng.
Aku berjalan agak cepat untuk turun lagi ke Pasar Dieng. Aku mengikuti suara dari Mas Karim yang semar-semar aku dengar meminta pertolongan. Kini gelap mulai menyelimuti perjalananku mencari Mas Karim. Aku menyalakan senter yang ada di kepalaku. Aku mulai bisa melihat apa yang ada di depanku. Namun, suara Mas Karim tidak dapat aku dengar lagi. "Mas Karim!" Aku mencoba berteriak di tengah gunung seluas dan setinggi ini. Aku berputar-putar di tempat, berharap Mas Karim mendengarku. Aku mengulanginya hingga 3 kali, namun tidak ada jawaban juga dari Mas Karim. Aku makin lemas. Suasana begitu berbeda. Di sini saat gelap sudah memenuhi pandanganku. Aku masih berputar-putar di tempatku berdiri, hingga aku merasa ada seseorang yang melewatiku. Namun, ketika aku mencari orang itu, tidak kunjung aku temui. Aku memutuskan untuk mencoba berjalan sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, suara yang begitu nyaring mengganggu telingaku seperti orang sedang berteriak di samping telingaku. Aku terkejut hingga terjatuh di bawah. Pisau yang aku pegang telah lepas dari tanganku entah kemana. Hingga aku hanya memiliki senter yang ada di kepalaku. Suara apa tadi? Suara apa yang baru aku dengar? Aku melihat ke sana kemari, namun tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku makin lemas dan sangat tidak karuan. Haus, lapar. Terlebih lagi aku tidak mengira akan sampai malam begini aku tidak kunjung menemukan Mas Karim. Brak! Aku mendengar suara yang berbeda, namun begitu keras dari arah sebelah kakiku. Apalagi ini? Siapa itu? Apa yang sedang aku alami? Aku diam sebentar, menenangkan pikiranku. Namun aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dan makin mendekatiku. Aku merespon perasaanku sendiri yang merasa itu dia ada di sebelah kiriku. Dan benar, wajah lelaki berambut sangat panjang, tepat di hadapan wajahku. Matanya sangat merah, hingga dia melihat ke arahku dengan mata yang melotot. Dan saat dia tersenyum, bahkan tertawa, aku terkejut, ingin berlari ke atas. Kakiku tersungkur ke bawah hingga aku terguling cukup jauh. Aku berteriak semampuku, berharap akan ada yang mendengarku. Aku menabrak sebuah kayu yang menghentikan badanku yang terguling jatuh dari atas. Aku belum mampu berdiri karena badanku terasa sangat sakit. Tiba-tiba, seorang menyapaku dan membuatku terkejut. Hampir aku teriak, namun seakan-akan dia tahu kalau aku ingin berteriak dan dia memintaku untuk tidak usah berteriak. "Bangun, Mas. Kamu mencari temanmu kan?" Lelaki itu bertanya kepadaku. Aku beranikan untuk melihatnya, dan dengan rasa bersyukur, kini aku menemui seseorang dan itu benar-benar manusia sepertiku. Lelaki itu membangunkanku yang masih tertidur di tanah, dan dengan perlahan aku dapat berdiri hingga lelaki itu pun berjalan menuju ke dalam. Lelaki itu memanggilku dari dalam saat aku yang sedang mengamati lingkungan sekitarku. "Masuk saja, tidak perlu takut." Aku mengiyakan perkataan lelaki itu padaku. Aku terkejut bisa menemukan Mas Karim di sana. "Mas Karim? Mas?" Aku mencoba membangunkan Mas Karim yang terbaring di lantai, yang hanya beralasan tikar. Namun, aku hampir melompat ketika melihat wajah Mas Karim begitu pucat, bibirnya sangat kering, dan badannya begitu dingin. Belum sempat aku mempercayai apa yang baru saja aku lihat. Lelaki itu kembali menghampiriku dan mengatakan, "Jangan ganggu mereka yang sedang tenang." Ucapnya begitu lirih di telingaku, yang dia ucapkan sambil membungkuk karena posisiku yang duduk di hadapan Mas Karim. Aku masih belum mengerti apa yang dimaksud lelaki itu.
Mereka siapa? Apa yang dia maksud tenang? Dan apa itu juga termasuk Mas Karim? Namun, lelaki itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke ruangannya yang aku kira adalah kamarnya. Dari dalam ruangan itu, dia kembali berkata kepadaku, "Tidurlah, sudah semakin malam. Sebaiknya kamu lanjutkan kegiatanmu besok." Aku masih memikirkan keadaan Mas Karim. Apa yang terjadi kepada Mas Karim hingga aku bisa memejamkan mata, yang mungkin karena aku juga yang sudah sangat kelelahan. Malam yang sudah berlalu, aku lewatkan dengan banyak kejadian janggal bagiku. Apakah ini juga yang dialami Mas Karim di setiap pendakiannya? Aku bangun dari tidurku dan bermaksud untuk mengumpulkan tenagaku. Namun, aku tidak melihat Mas Karim lagi. Hanya saja aku melihat sudah ada orang lain yang menggantikannya yang terbaring di posisi Mas Karim saat aku baru melihatnya tadi malam. Aku ingin mengetahui bagaimana keadaan Mas Karim dengan menanyakan langsung. Aku bangkit untuk melihat keluar gubuk itu. Mungkin saja Mas Karim sedang ada di teras. Namun lagi-lagi, aku menemui hal yang tidak bisa aku terima di pikiranku. Mengapa kini di depan, bahkan sekitar gubuk itu, sudah dipenuhi banyak bangunan-bangunan yang sama tuanya. Aku melihat situasi ini benar-benar seperti pasar. Bagaimana bisa aku mempercayai dalam waktu semalam yang aku lihat hanya gubuk, ini menjadi sebuah pasar yang sangat ramai pedagang. Ini merupakan hal yang tidak bisa aku terima begitu saja. Aku berniat menanyakannya kepada seseorang yang ada di sana. Aku bergegas menghampiri salah seorang yang melewati gubuk. "Mas," aku memanggilnya, dan dia pun berhenti tanpa memandangku. "Saya mau tanya, daerah ini namanya apa ya, Mas?" Pertanyaanku tidak kunjung mendapatkan jawaban. Bahkan, dia pun tidak sedikit pun melihatku. Lelaki yang aku tanyakan kemudian pergi begitu saja. Walaupun aku memanggilnya berulang-ulang, aku belum menemukan jawaban apapun dan masih berdiri tidak jauh dari gubuk. Tiba-tiba, lelaki yang semalam aku lihat sudah berada di belakang dan membuatku terkejut karena dengan tiba-tiba dia berkata di dekatku, "Untuk apa kamu tahu daerah ini? Memangnya kamu ingin kemana?" Aku menoleh ke arahnya, sembari terkejut karena sikapnya. Kini aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang benar-benar pucat atau mungkin karena terlalu putih. Rambutnya sangat hitam dan nampak gagah juga bugar. Aku menjawab pertanyaannya. Aku ingin pulang. Belum sempat aku selesai berbicara, lelaki itu sudah memotong jawabannya dan berkata, "Siapapun yang sudah sampai tidak perlu pergi dan mencari tujuan lagi. Disinilah tempat bagi orang yang sudah menemui waktu mereka untuk pulang." Dia pun memalingkan badannya dan berjalan kembali masuk ke dalam. Aku masih belum mengerti apa maksud yang dia katakan, hingga aku baru menyadari situasi di tempatku berdiri kini sudah sangat sepi. Aku berbalik untuk kembali melihat keramaian yang baru saja aku saksikan. Namun, sudah benar-benar menghilang. Bahkan bangunan itu pun tidak ada. Belum sempat aku mengerti keadaan demi keadaan di desa ini. Malam sudah datang dan suasana di sana langsung berubah gelap. Aku kebingungan. Aku benar-benar sadar kalau aku baru saja bangun tadi pagi. Tapi mengapa kini sudah malam? Hanya dengan aku membalikan badanku. Apa yang sudah aku lewatkan? Sedang aku hanya berbicara dengan lelaki itu dan orang yang lalu lalang di pasar beberapa kalimat saja. Aku benar-benar masih berdiri di sana. Aku bermaksud ingin menanyakan banyak hal lagi kepada lelaki itu yang kemarin sempat menolongku. Namun, aku yang baru saja berinteraksi dengannya, tidak begitu lama dia juga berjalan menuju gubuk itu. Aku melihatnya berjalan makan lesu.
Rambutnya memutih, badannya membungkuk, dan suaranya menjadi sangat lemah. "Masuklah," lelaki itu mengatakannya lagi kepadaku. Aku tidak bisa memahami kejadian demi kejadian ini, dan rasanya ini tidak wajar. Aku khawatir justru akan ada hal yang berbahaya menimpaku setelah ini. Aku memutuskan mundur perlahan-lahan, dan yang aku kira sudah cukup jauh dari gubuk itu, aku berlari sekuat-kuatnya. Aku masih tidak tahu aku harus kemana. Aku harus kemana untuk berlari, dan tidak ada pencahayaan apapun yang aku kenakan. Namun, tepat di hadapanku ada lampu kemaram dari sebuah gubuk semacam tempat gubuk warga. Aku bergegas menuju ke sana. Aku tidak menemui siapapun di sana, selain satu orang perempuan sedang berdiri di depan sebuah sumur tua. Aku pikir aku bisa ikut meminta air kepadanya dan berharap dapat cukup untuk aku mandi dan minum. "Maaf Mbak, apa sumur itu milik Mbak?" Aku mengatakannya dengan sopan agar tidak membuatnya terkejut. "Iya," dia menjawab pertanyaanku tanpa berbalik melihatku. Mungkin dia malu melihatku. Aku bergegas menuju sumur itu di tepi yang lain, dan kini kami bisa berhadapan. Aku tidak ingin mengganggunya, walaupun aku hanya sekedar bertanya. Namun, justru dia yang akhirnya menanyakan sesuatu kepadaku. "Apa kamu baru datang ke sini?" tanya wanita itu sangat lembut kepadaku. "Iya, kenapa kamu bisa tahu?" Aku kembali menjawab pertanyaannya dan mengajukan pertanyaan kepadanya. "Jangan kamu gunakan air ini untuk mandi, minumlah," jawab perempuan itu yang sebenarnya justru tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. Aku masih tidak paham mengapa aku tidak boleh mandi di sini. Namun dia kembali mengatakan sesuatu kepadaku. "Jika kamu mandi, maka kamu tidak akan pernah bisa kembali." Aku makin tidak paham apa yang dia katakan kepadaku. Aku yang tidak ingin terjadi apa-apa lagi. Aku minum air yang sudah aku ambil dari dalam sumur itu. Hal yang kurasakan justru membuatku merasa lelah dan berat sekali. Badanku sempoyongan dan rasanya hampir jatuh. Namun, belum sepenuhnya aku sadar. Wanita itu justru membuatku terkejut ketika teriakannya kepadaku, "Lari!" Tiba-tiba, suara gemuruh seperti akan mendatangiku. Ramai, membuat jantungku berdebar begitu cepat. Aku langsung melarikan diri setelah aku melihat ramainya sumber suara itu makin mendekatiku. Aku tidak dapat melihat dengan jelas karena aku tidak membawa penerangan sama sekali. Aku berlari semampuku hingga dari salah satu sisihku terdengar gemuruh yang sama. Namun kini aku melihat dengan jelas bahwa mereka yang mengejarku adalah sejumlah orang yang aku lihat berada di pasar. Baik pedagang maupun lelaki yang sempat ikut aku tanyakan. Aku berlari tanpa memikirkan apa yang ada di depanku. Berkali-kali aku tersungkur, bangkit dan berlari lagi. Hingga entah kemana, aku berlari dan rasanya aku menabrak sebuah pohon yang cukup besar yang membuatku terpental dari arahku berlari hingga aku terguling seperti jatuh ke bawah dengan sangat kencang. Aku berusaha berteriak semampuku dengan sisa suaraku. "Tolong! Mas, sudah sadar?" kata salah seorang dari beberapa rombongan yang aku dengar membangunkanku. Aku dapat membuka mataku, namun badanku lemas jika aku gunakan untuk berdiri. Aku hanya dibantu untuk duduk dan bersender di salah satu pohon. Aku sepertinya berada di tempat yang aku kenali. Setelah aku tanyakan kepada mereka dan menceritakan apa yang aku alami, justru membuat mereka kebingungan. Apa yang aku rasakan benar-benar jelas, nyata, dan perasaan itu pun masih aku bayangkan. Aku kini dibawa di base camp pendakian oleh rombongan yang menemukanku di sabana.
Aku berusaha mendengarkan apa yang mereka jelaskan, dan hal yang membuatku masih tidak percaya adalah mereka merupakan rombongan yang ada di belakang kami saat aku masih melakukan perjalanan menuju puncak dari pos 1 hingga terakhir kali aku kehilangan Mas Karim. Namun merekalah yang justru merasa kehilanganku. Hanya aku, bukan Mas Karim. Apa yang mereka katakan bahwa hanya melihatku berjalan sendirian tanpa membawa perlengkapan apapun. Aku yang masih berjalan di depan rombongan itu justru terlihat sangat cepat hingga mereka tidak dapat melihatku lagi saat kami melalui sabana menuju Pasar Dieng. Aku sempat melakukan pembelaan dan aku sadar betul kalau pendakian ini aku lakukan bersama Mas Karim. Namun, mengapa mereka tidak mau mengakui dan hanya mengatakan kalau aku berjalan sendirian, terlebih tanpa menggunakan perlengkapan apapun? Salah satu lelaki Parubaya menghampiriku membawakan foto yang berlahan aku lihat dan aku tanyakan kepada lelaki Parubaya itu, "Apa ini Mas Karim?" Lelaki itu hanya mengangguk. Mas Karim masih sangat muda di foto itu. Jelas mungkin dia seumuran denganku saat ini. Namun, apa yang dikatakan lelaki Parubaya itu selanjutnya membuatku hampir tidak percaya. Karim, tepat di tahun 2000, menghilang di salah satu gunung dalam perjalanan pendakiannya. Tim pencarian hanya menemukan tas miliknya yang berisi pakaian dan perlengkapan pendakian miliknya, termasuk secarik kertas yang berisi kalau aku menghilang dan harus meninggal tanpa ditemukan jasadku. Aku hanya ingin memiliki kesempatan itu di Gunung Lawu, gunung tempatku mengenal pertama kali sebuah pendakian. Aku hanya melamun dan tidak berhenti berpikir, lalu mana yang benar mana yang salah. Ini aku merasa bersama Mas Karim hingga terakhir kali aku melihatnya di Pasar Dieng. Cerita pun selesai sampai di sini. Bagaimana menurut Anda tentang cerita ini? Dan bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat para pendengar. Dan terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.